Dokter, ada ilmu jendela ya. Dokter, dokter yang bodoh, dokter yang bodoh menciptakan Tuhan itu. Masa Tuhan ada 1000 macam sih? Tuhan itu miliaran, dokter. Artinya miliaran Tuhan itu tidak bisa kita mengukur suatu ilmu miliaran di dalam manusia. Seluruh dunia ini dalam manusia itu tidak bisa kita mengukur pikirannya. Itu perjalanan dia. Namanya Tuhan itu tidak bisa dibentuk apapun. Ingat, dokter jendela bodoh yang kacamata, yang tua. Ya. Kamu menjelaskan Tuhan tidak jelas dalam dirimu. Tuhan itu adalah suatu tulisan. Gambarkan seperti tulisan awan. Awan tidak bisa dibentuk. Bentuk awan itu beribu miliar. Setiap harinya berputarnya, itu namanya Tuhan. Tuhan tidak bisa tertulis di dalam diri kita. Tuhan tidak bisa tertulis dengan rambut kita yang fakta dan nyata. Tuhan tidak bisa tertulis dengan hitungan pohon. Hitungan ranting-ranting pohon. Bisakah dokter gila bisa menghitung? Menjelaskan Tuhan itu artinya detil. Ilmu itu adalah fisika. Fisika dari mana? Fisika menemukan segala apa? Fisika tidak bisa menemukan suatu jalannya daun. 1 tahunnya berapa jatuh daun, itu namanya di dalam hitungan Tuhan. Tuhan tidak bisa diukur apapun dengan ilmu apapun. Tuhan itu artinya seluruh manusia itu punya akal. Termasuk akal-akal yang mati, termasuk akal-akal surga yang dulu yang mati. Itu dokter. Dokter bisa menggantungkan suatu ilmu. Ilmu Tuhan bisa dihitung. Dokter hitung aja rambut dokter. Yang tidak sakit dipotong ya. Yang tidak sakit dipotong. Bisakah dokter menghitung? Jendela ilmu dikatanya paling hebat ilmunya. Ya kan? Orang menyendiri itu artinya orang itu suruh melatih. Sama kita di dalam sumber air. Dalam sumber air, satu air. Pasti ada sumber yang bagus dan ada sumber yang tidak bagus. Apabila sumber air itu bagus, berarti manusia itu sempurna semuanya. Mengalir. Itu namanya perjalanan suatu ilmu. Ilmu itu adalah suatu ilmu yang saya sebut tidak mungkin sumber air saya bagus, belum tentu di sumber sana lebih bagus lagi. Makanya Tuhan tidak membentuk suatu ilmu apapun. Tuhan itu adalah tersembunyi di dalam diri masing-masing. Ilmu tersembunyi di dalam lain-lain. Seperti rumah beda-beda. Itu apakah bisa tertulis? Satu rumah aja kan disebutnya satu rumah. Walaupun bentuknya istana tetap satu rumah. Ya kan? Bumi hanya satu, hanya bumi yang satu. Tapi dilihat di faktor lain, kita keluarkan ke lain, keluarkan ke alam semesta. Ada bulat juga sama. Itu namanya satuan Tuhan. Seperti kepala kita, semuanya sama. Potongannya sama kepala, ya kan? Itu namanya Tuhan. Jadi dokter yang bodoh tadi itu, jendela tadi itu bodoh, memang tidak bisa menjelaskan Tuhan. Bagaimana sih jelaskan detailnya Tuhan itu? Tidak bisa manusia menjelaskan detailnya Tuhan. Tidak bisa manusia itu memecahkan suatu akal dan logika dia. Karena Tuhan itu bermacam model, bermacam bentuk, dan tidak sebuntuk diri kita dan tidak serupa dengan ilmu alam semesta. Tuhan itu adalah suatu perwakilan ilmu jaringan Sang Agung, Sang Kuasa. Tidak bisa orang memecahkan suatu Tuhan. Ada kuncinya sama saya. Semua manusia akan terpelit. Walaupun profesor, walaupun kamu canggih di dalam dunia ini, tidak bisa menemukan. Artinya intinya Tuhan. Intinya Tuhan, bermacam-macam mobil bentuknya. Semuanya punya ilmu, punya akal logika dia semuanya. Itu satu. Bermacam-macam merek motor, tapi semuanya beda ciri-cirinya. Makanya Tuhan tidak bisa dibentukkan sempurna sama semua ciptaan, tidak pernah. Muka bermodel-model bermacam, itu namanya Tuhan. Matanya pun pandangannya beda, rasanya pun beda, itu namanya Tuhan. Kepala dokter dengan kepala manusia lain sama bodohnya. Ya kan? Orang-orang percaya dengan profesor ini, padahal profesor yang bodoh. Menjelaskan Tuhan tidak bisa. Tuhan tidak bisa dijelaskan apapun. Tuhan itu kita miliaran. Lebih pada miliaran namanya Tuhan. Di dalam satu titik plasma-plasma yang jatuh-jatuh itu, tidak bisa kita detil melukiskan. Apabila kamu bisa melukiskan di otakmu, turunkan ke bawah dunia, tidak bisa. Karena
Tuhan itu adalah suatu pewakilan Sang Agung. Inilah Tuhanmu, ambil. Amin. Nama perjalanan dirimu menuju ke diriku. Itu namanya Tuhan. Cuma kalau Tuhan, dokter bilang sekian hal, ada berapa ini, baca buku itu buku bodoh. Buku bisa dibaca, buku bisa dihitung. Tapi rambutmu dan bulu kudumu tidak bisa dihitung. Makanya orang stres, saya menjauhi orang stres itu supaya jangan dekat sama saya. Orang stres kayak dokter dekat sama saya, jijik saya. Ya kan? Jendela apa? Jendela ilmu. Jendela ilmu yang bodoh. Ya. Kenapa saya emosi? Karena kamu menjelaskan Tuhan itu tidak jelas. Kamu menjelaskan Tuhan itu ada patokan, ada angka fisika. Mana kamu? Jatuhkan dari fisika plastik aja. Ribuan tahun bisa 15.000 tahun plastik akan hancur. Otak tidak memakai. 15.000 tahun, di mana kamu menemukan 15.000 tahun? Di mana kamu menemukan fisika kamu di dalam menemukan segalanya? Hitungan angka matematik. Hitungan angka itu kan berarti kamu tidak bisa menghitung alam semesta ini. Tidak bisa menghitung angkanya. Tidak bisa menghitung kepala manusia itu di dalam akalnya. Akal manusia itu miliaran. Pendapat itu miliaran. Tidak mungkin menuruti pendapat kamu, pendapat orang lain. Pendapat yang bodoh. Manusia itu akalnya kecil, tapi manusia itu bisa akalnya luas di alam semesta ini. Dia tahu bahwa dia memang tercipta 3. Otaknya jadi berapa? 6, 7, 8, 9. 9 kesempurnaan bumi 1, 10. Jadi disitulah 10 menggenapkan dengan tangan kita. Mencari benar, mencari ilmu. Ilmu tidak terbatas, Tuhan tidak terbatas. Tuhan itu luas, pengalaman kita luas. Setiap hari berubah. Manusia itu akan pintar karena dia tahu asal usulnya adanya ibunya Tuhan. Ku berikan nama ibunya Tuhan. Ku berikan dia namanya bergerak. Soalnya ku pandangkan satu, birunya. Birunya melutut. Sesuai, ibu pun perutnya buncit. Ya, tidak seperti dokter yang bodoh. Dokter apa? Ilmu jendela ya. Jendela yang tidak bisa akal punya logika. Saya mau jelaskan Tuhan lagi lebih detail lagi bisa. Jadi Tuhan tidak bisa kamu ukur dengan ukuran buku-bukumu yang bodoh. Tidak ada buku zaman sekarang, zaman teknologi, zaman berubah. Seperti HP aja berubah. Mobil pun berubah. Itulah otak orang pintar. Pesawat pun semakin canggih, berubah. Itu orang pintar. Tidak seperti dokter yang kacamata, yang tua, yang bodoh. Jadi ilmu orang tidak bisa disamakan dengan ilmu dokter. Yang punya buku aja, hitungannya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada itu yang fakta. Kita melihat ciptaan yang fakta. Tapi kalau masih di otak manusia itu, kita tidak bisa menerka ilmunya keluar apa. Karena ilmu itu, otak ini jaringannya langsung ke Sang Agung lewat nabi, lewat malaikat. Malaikat nyampaikan ke Sang Agung. Sang Agung itu juga ada namanya. Makanya janganlah kamu cari ke alam semesta, carilah di bawah birunya. Yang kamu lihat, jangan mencari Tuhan tidak berbentuk memang. Siapa yang mengaku Tuhan, ceritakan ilmu yang fakta. Siapa yang tahu Tuhan dalam dirinya, ceritakan ilmu yang fakta. Sempurnalah dia di jalannya. Apabila dia tidak bisa detail menceritakan artinya Tuhan, paling susah mencari Tuhan. Tuhan itu paling mudah. Akal kalian semuanya. Di dalam akal itu saya terpercayanya itu orang teknologi, orang yang punya akal logika. Yang bisa menciptakan suatu bermanfaat dengan manusia, bukan buku. Ya. Yang bisa fakta. Itu namanya Tuhan. Tuhan yang sudah mati, Tuhan yang sudah tertulis. Paten. Yang dipakai nikmat manusia bisa berguna sendiri. Nah, kayak HP ini Tuhan. Bisa digunakan dengan nikmat. Itu namanya Tuhan. Itu ilmu yang nyata.
Kalau cuma buku, teori buku, bodoh. Fisika itu bodoh-bodoh semuanya. Kenapa? Tidak terbukti, tidak ada orang menikmatin. Semua orang juga bisa berhitung. Detilnya lagi, HP ini. Detil. Dia detil. Hitungan dia detil, per menitnya berapa, cepatnya berapa, kekuatannya berapa. Itu detil. Bukan fisika. Ya. Dokter-dokter jendela bodoh.